Aku tuh agak bingung sama film ini. Awalnya aku kira ini bakal jadi tontonan yang gampang banget buat dinikmatin. Kayak premisnya udah menarik, case-nya oke, vibe criminal styles-nya juga dapet. Tapi anehnya, makin ditonton malah makin muncul pertanyaan. Kenapa rasanya nggak semantep yang dibayangin ya? Halo semuanya, balik lagi di Cine ID. Kali ini kita bakal bahas In the Grey. Dari awal, film ini tuh udah bikin penasaran banget. Soalnya, coba dia lihat isinya. Ada Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Eiza Gonzalez, dan Rosamund Pike. Terus, ini film Haze, dan yang ngerahin Guy Ritchie. Jadi ya otomatis ekspektasinya lumayan tinggi. Karena biasanya kombinasi kayak gini tuh gacor abis. Tapi menariknya, perjalanan film ini ternyata nggak mulus-mulus banget. Syutingnya udah selesai dari 2023, tapi baru rilis sekarang setelah sempat lama ketunda. Dan entah kenapa ya, pas nonton tuh rasanya kayak, ini film sebenarnya sesuai rencana awal nggak sih? Karena di beberapa bagian kerasa kayak ada sesuatu yang nggak sepenuhnya klik. Oke, sekarang masuk ke sinopsisnya. Jadi, In the Grey ngikutin cerita Rachel Weisz, seorang yang kerja di dunia pemulihan aset bernilai tinggi. Simpelnya, dia tuh bukan polisi, tapi juga bukan kriminal sepenuhnya. Kerjanya ada di wilayah abu-abu, ya sesuai judul filmnya. Pakai koneksi, strategi, celah hukum, dan operasi yang ya nggak selalu bersih buat ngambil balik uang dalam jumlah besar. Masalah mulai jalan waktu ada seseorang diktator kriminal bernama Manny Salazar yang nolak balikin uang $1 miliar ke klien Rachel. Buat nyelesain masalah itu, Rachel nggak kerja sendirian. Dia dibantu dua operator utama, Sid dan Bronco. Nah, dua orang ini vibes-nya beda banget. Yang satu lebih kalem dan mikir dulu sebelum gerak, satunya lagi lebih nekat, spontan, dan susah ditebak. Awalnya semuanya kelihatan kayak misi buat nagih utang biasa, tapi makin lama masalahnya makin besar, makin rumit, dan bikin mereka harus main strategi buat ngelawan orang-orang yang jelas gak gampang dikalahin. Copy. Nice to go. You got two bogeys coming from behind you. I'm on him. Eyes on, Gooch. 2 more incoming. It's an entire fucking football team. Done. Stand by. Kalau ngomongin hal yang paling kuat dari In the Grey, ada di cast-nya. Dan untungnya, ini bukan cuma kasus aktor terkenal dikumpulin terus selesai gitu aja. Tapi chemistry antar karakter utamanya lumayan terasa, apalagi pas mereka mulai kerja bareng. Eiza Gonzalez sebagai Rachel White pusat dari ceritanya sih. Karakternya bukan tipe yang heboh dan terlalu emosional, tapi lebih ke sosok yang kelihatan selalu punya rencana. Dia tuh tenang, tapi kayak selalu selangkah lebih maju dari orang lain gitu. Terus ada Henry Cavill sebagai Sid. Auranya kalem tapi tegas. Sementara Jake Gyllenhaal sebagai Bronco justru kebalikannya. Dia lebih spontan dan lebih berani ambil resiko. Dan justru karena sifat mereka beda banget, tiap Sid dan Bronco ada di adegan yang sama, filmnya langsung terasa lebih hidup. Yang satu tenang dan rapi, yang satu lagi lebih spontan, jadi cocok banget deh. Dari sisi visual, kerasa banget sentuhan khas Guy Ritchie-nya. Cara pindah adegannya cepat, ngambil gambarnya stylish, dan lokasi-lokasinya bikin film ini berasa gede skalanya. Jadi nggak kerasa kayak cerita yang stuck di satu tempat doang. Untuk adegan aksinya juga menurut aku malah masih enak diikutin. Nggak terlalu ramai sampai bikin bingung, kameranya juga nggak terlalu goyang. Jadi kamu masih bisa ngerti siapa lagi ngapain, siapa ada di mana, dan situasinya lagi berkembang ke arah mana. Kalau ngomongin gaya khas Guy Ritchie, di film ini masih lumayan kerasa. Soalnya sepanjang film kita lumayan sering diajak ngikutin cara mereka nyusun rencana. Jadi sebelum sesuatu kejadian, biasanya bakal dijelasin dulu mau ngapain, resikonya apa. Terus
kalau gagal harus gimana. Di satu sisi, ini sebenarnya bikin filmnya jadi lebih menarik. Karena kita nggak cuma dikasih aksi doang, tapi juga jadi ngerti kenapa mereka ngelakuin sesuatu. Tapi jujur ya, kadang ada momen yang bikin aku ngerasa, oke, aku udah ngerti rencananya. Karena penjelasannya tuh keseringan. Ada beberapa bagian yang rasanya kayak lagi denger orang ngobrolin strategi panjang lebar sebelum eksekusi. Bukan langsung masuk ke momen yang bikin tegang gitu. Kalau menurut aku, masalah terbesar In the Grey justru ada di pacingnya. Karena film ini tuh kadang seru banget, terus tiba-tiba kayak ngerem sendiri. Baru mulai ke bawah, filmnya balik lagi ke ngobrol panjang dan jelasin strategi. Padahal ide ceritanya tuh sebenarnya menarik, tapi ada beberapa bagian yang bikin aku ngerasa harusnya ini bisa dibikin lebih singkat deh. Jadi ritmenya kadang naik turun. Ada momen yang bikin penasaran, terus ada juga bagian yang kerasa agak lama sebelum masuk ke sesuatu yang benar-benar bikin tegang lagi. Dan ini agak disayangkan sih, karena case-nya udah oke, visualnya juga enak dilihat. Jadi rasanya kayak film ini sebenarnya tinggal dikencengin sedikit aja, biar lebih nendang dari awal sampai akhir. Terus kalau ngomongin villainnya, Manny Salazar lumayan disayangkan sih. Karena dari idenya aja harusnya dia serem banget. Dia punya kuasa gede, banyak orang di belakang dia, duit ada, wilayah sendiri juga ada. Jadi vibes-nya tuh harusnya kayak orang yang susah banget dilawan. Makanya aku sempet mikir, wah ini bakal jadi lawan yang bikin tegang terus sih. Tapi pas filmnya jalan, rasanya kadang dapet, kadang enggak. Ada momen dimana Manny kelihatan kuat banget dan bikin suasana tegang. Tapi beberapa saat kemudian malah kayak ternyata nggak seberat itu ya. Jadi rasa takut atau tegang ke villainnya tuh kadang naik turun. Baru mulai ke bawah, turun lagi. Padahal menurut aku kalau villainnya dibikin lebih konsisten seremnya, konfliknya bisa jauh lebih dapet dan bikin kita makin invest sama ceritanya. Kalau soal tempo filmnya, ini tuh agak campur aduk sih. Sebenarnya durasinya nggak panjang-panjang banget. Jadi awalnya aku kira bakal padat dan nggak banyak buang waktu. Ada beberapa momen yang bikin aku mikir, bentar, kok udah pindah lagi? Kayak baru mulai masuk ke satu situasi, tiba-tiba udah lanjut ke hal lain. Tapi lucunya di saat yang sama ada juga bagian yang rasanya malah kelamaan di satu obrolan atau penjelasan. Jadi pengalaman nontonnya tuh agak unik. Kadang terasa cepet banget, kadang malah kayak nahan-nahan. Gak sampai bikin bingung sih, cuman ritmenya kadang terasa belum sepenuhnya pas aja. Terus kita bahas endingnya dikit ya tanpa spoiler. Jujur, pas filmnya mau selesai, aku tuh sempet ngerasa, ini udah mau kelar. Karena dari awal, film ini kayak udah nyiapin sesuatu yang gede. Plannya banyak, masalahnya juga makin kesini makin besar. Jadi otomatis aku ngira ujungnya bakal lebih berasa. Tapi pas ending datang, rasanya malah kayak cepet banget. Semua ada penutupnya. Jadi bukan ending yang gantung atau bikin bingung gitu. Cuman perasaannya lebih ke, ya selesai. Kayak build up yang dari tadi udah dibuat tuh bikin aku expect sesuatu yang lebih ngena dikit di akhir. Enggak, bukan jelek, tapi lebih ke kurang pas aja. Kalau ngomongin respon orang ke film ini, jujur vibes-nya tuh lebih ke mix. Nggak jelek, tapi juga nggak wow. Ada yang ngerasa ini seru, tapi masih fun buat ditonton. Tapi ada juga yang selesai nonton, terus biasa aja. Jadi jatuhnya bukan film yang rame banget. Lebih ke tipe film yang mungkin bakal cocok buat sebagian orang, tapi nggak semua bakal langsung suka. Kalau disimpulin, In the Grey itu buat aku ada di level lumayan, nggak jelek, masih bisa tetap dinikmatin. Apalagi kalau kamu suka film heist dengan case-nya yang cakep-cakep.
Ini tuh bukan tipe film yang selesai ditonton terus bikin kita kayak wow gitu. Lebih ke film yang selesai ditonton terus bilang ya udah, oke kok. Rating dari Cine ID untuk film ini adalah 7/10. Ini tuh tipe film yang masih enak buat ditonton. Cast-nya kuat, visualnya cakep, dan aksinya juga lumayan bikin enjoy. Cuman ya itu, pas selesai rasanya lebih kayak seru juga daripada wow, keren banget. Oke, itu dia review In the Grey versi Cine ID. Sekarang giliran kamu. Menurut kamu film ini masih seru karena cast dan fight-nya atau malah ngerasa biasa aja? Coba drop pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan kalau kamu suka review film kayak gini, jangan lupa like, subscribe, sama share ke temen kamu yang suka nonton itu. See you di review berikutnya. Bye-bye!